Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Sebelum kita mulai konten hari ini, tidak bosan-bosannya kita selalu mengingatkan untuk selalu bersyukur dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana apapun usaha yang kita lakukan, senantiasa kita berdoa memohon pertolongan kepada Allah agar dimudahkan, agar diberi kelancaran. Pada konten kali ini kita akan membuat simulasi berapa modal yang dibutuhkan untuk membuat kandang yang paling sederhana, paling murah insya Allah. Tapi sebelumnya teman-teman mungkin bisa melihat konten kita yang dulu, di mana ada perhitungan modal untuk 10 ekor, kemudian mungkin bisa melihat seperti apa kandang di Skarmindo Farm, sehingga nanti teman-teman bisa paham kenapa kami kali ini akan membuat simulasi untuk pembuatan kandang yang paling sederhana, yang fungsinya adalah teman-teman yang sudah berniat untuk memulai, mari segera kita eksekusi untuk memulai. Ini nanti tentunya kandang juga bervariasi. Kami pernah melakukan kapasitas kandang sekian, 50 ekor, 20 ekor, 10 ekor, karena nanti kapasitas kandang teman-teman yang mau memulai adalah melihat seberapa modal yang dimiliki, kemudian progres yang akan dituju. Namun di sini akan kami buat langkah kecil, simulasi kecil yang pernah kami lakukan, dan ini sering kami lakukan dulu sebelum kita mempunyai peternakan yang besar. Yang pertama adalah kandang dengan yang akan kami simulasikan nanti dengan kandang kayu. Tentunya nanti bahan baku juga ada pilihan, ada bambu, ada galvalum, ada kayu, ada besi, yang tentunya semua berulang kali saya mengatakan bahwasanya semua mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kemudian kalau bambu, kita sudah mengarah ke kayu. Awalnya kita coba ke bambu. Banyak kok teman-teman mensiasati bambu agar awet. Bisa direndam di dalam lumpur atau mungkin di air, dalam kubangan dalam waktu 6-7 bulan. Kemudian ada trik juga, teman-teman ini menggunakan bambu dibalik, diawetkan dengan bleng. Tapi saya belum pernah coba, tapi banyak teman yang sudah mencoba, ternyata keawetannya diperkirakan sampai 20 tahun. Kemudian dengan galvalum kita juga pernah, dari segi kerapian, kenyamanan nanti bagus. Tapi kekuatan ada sedikit kelemahan. Tentunya nanti tinggal disiasati bagaimana mengkondisikan agar kuat. Kemudian kalau besi nanti sama dengan galvalum, kelemahannya adalah di titik bawahnya, karena urin domba dan kambing ini korosid, mengandung garam yang tinggi sehingga rawan. Tetapi tentunya juga bisa disiasati, misalkan dengan cat minyak gitu kan. Oke, kita akan ke konten hari ini. Bahasan hari ini adalah simulasi membuat kandang termurah yang bisa teman-teman lakukan dimulai sekarang juga. Dengan ukuran 110 cm, 1 meter boleh, tapi lebih nyaman 110 cm, kemudian 2 meter panjang, 200 cm. Kembali lagi, di sini kita akan menggunakan bahan dasar kayu. Jadi teman-teman boleh nih nyoba pakai galvalum. Oke, ini tinggal ganti aja nanti dengan galvalum. Tinggal nanti kreasinya mau modifikasi kayu dengan galvalum, kita juga pernah. Ini kayu dengan nanti lantainya bambu, kita juga pernah. Itu nanti teman-teman. Tapi di sini adalah kita akan fokus di kayu. Kenapa? Karena dari pengalaman kami, dengan kayu keras ini pertama lebih kuat, lebih mudah dalam pembuatan, dan lebih banyak dijumpai. Kemudian pilihan kayu pun nanti macam-macam. Ada di tempat teman-teman, karena nanti ada kayu keras, jowar, jati, mahoni, dan banyak jenis-jenis kayu yang mungkin saya juga tidak tahu nanti. Misalnya di mana ada yang japri di Makassar, ada di Kalimantan, dan di Sumatera. Tentunya di sana akan banyak pilihan kayu-kayu yang lebih kuat. Kemudian dari simulasi harga nanti, ini juga bervariasi tergantung dari wilayah. Cuma umumnya di sini akan kami hitung secara umum harga masing-masing bahan. Oke teman-teman, sebelumnya mungkin boleh disiapkan kertas. Di sini
menggunakan 4 tiang yang terbuat dari usuk. Usuk kayu adalah ukuran dengan 4,6 boleh atau mungkin 5x7 usuk tiang. Kita menggunakan 4 sisi, panjangnya 2 meter. 2 meter kali 4. Kemudian penyangga. Nah, ini sana tengah biasanya kasih penyangga juga. Yang menyangga ini dari samping 1, 2, 3, 4, 5. Ini juga menggunakan usuk. Usuk sama. Ini 2 meter kali 5. Oke, kemudian lantainya. Lantai ini kita menggunakan reng. Tentunya reng normal biasanya 2x3, tapi boleh juga nanti lebih kuat adalah menggunakan 3x5. Ini kita menggunakan yang biasa reng digunakan di tempat kita. Itu 2x3, ini jumlahnya sekitar 32 biji. 32 kali 1 meter, 1 atau 110 cm. Nah, ini tentunya nanti jarak antara reng satu dengan yang lain 1,5 cm. Jangan salah teman-teman, yang harus diperhatikan ini, hati-hati kalau nanti terlalu lebar bisa masuk. Tapi kalau terlalu sempit ini juga sama nanti, sehingga menyulitkan untuk membuang kotoran, sehingga dia masih tertahan di situ, berhenti. Gitu. Kemudian ini reng lantai. Kemudian reng dinding ini hampir sama. Jumlahnya 32, cuma jaraknya nanti di sini sekitar 10 sampai 15 cm, 10 cm. 10 cm atau mungkin 8 lah, 8 cm. Ini kami jumlah tadi sekitar 32 sama. Kali ini 1 meter atau mungkin 80 cm boleh. 100 cm. Kemudian ada tiang yang ini buat tempat minum atau penyangga juga nanti buat tempat minum. Ini boleh terbuat dari reng juga. Kemudian di sini juga dikasih reng. Jadi di antara dinding ini nanti juga tengahnya dikasih penguat, sehingga kita butuh 2 meteran sejumlah kurang lebih 1, 2, 3, 4, 5, sekitar 5. 2 meteran reng. Ini 200 cm. Mohon maaf, ini senti, ada yang meter juga. Sekitar 5. Kemudian di sini nanti ada penyangga lagi buat tempat pakan. Kalau ini kita buat terputus, nanti bentuknya seperti ini, garis, mohon maaf. Ini kita jadi 2 bagian, nanti letaknya di sini. Ini kita membutuhkan reng juga sekitar 1 sampai 2, 1 lah. 1 kali 2 meter. Kemudian kita menggunakan papan. Papan ini karena 2 meter, jarak tadi kan 200 cm atau 2 meter, sehingga kita membutuhkan samping depan sama depannya lagi sama bawah. Ini boleh seperti ini. Nanti teman-teman bisa. Ini membutuhkan 2 meter, kita butuh 3 kali 200 cm. Kemudian yang untuk penutup otomatis kan 4 ini. Nah, ini nanti sehingga kita butuh tutup ini 1 meter kali 1 kali 100 cm. Nah, nanti lebarnya sekitar 25 cm. Oke, ini adalah bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat kandang, insya Allah paling murah menurut kami di tempat kami. Kemudian nanti juga butuh pralon yang ini panjangnya sekitar 2 meter, 200 cm, 1. Kemudian plus tutup, plus lem. Oke, kemudian ini setelah ukurannya dari masing-masing bagian tadi, ini nanti bisa langsung kita lihat ke wujud aslinya nanti di kandang belakang Skarmendo Farm. Kemudian kita akan masuk ke dalam simulasi hitungan harganya. Kenapa kita mengatakan yang murah? Insya Allah ini murah harganya. Kalau tergantung dari wilayah masing-masing. Kemudian nanti juga tergantung dari
kayu apa yang dimanfaatkan. Kalau kita biasa menggunakan kayu keras, di sini dengan harga usuk, nanti jika sesuaikan dengan harga masing-masing di tempat teman-teman. Usuk itu 4 kali 6 itu sekitar 8.000 per meter. Kemudian reng itu sekitar 1.500 per meter. Kenapa di tempat kita mahal Pak reng? Itu karena mungkin panjang. Kenapa kita mengatakan murah? Karena ukuran pendek, kayu itu biasanya semakin pendek dia harganya akan semakin murah. Nah, itu reng itu bahkan sampai 1.000. Tapi kita hitung dengan harga 1.500 yang itu lebih real. Dan itu pun kayu keras, bukan kayu yang empuk. Gitu. Sehingga nilai angka dari 2 meter kali 4 sehingga 8 kali 8 36.000. 8 kali 64.000 maaf. 64.000. Kemudian ini untuk tiang tadi ya. Kemudian 2 meter kali 5 ini untuk penyangga tadi. Penyangga ini 5 sehingga 5 kali 2 meter 10 kali 8 sekitar 80.000. Kemudian reng lantai ini reng lantai tadi ya. Ini membutuhkan 32 kali 110 kali 1.500. Mohon maaf tadi sudah kami hitung sekitar 48.000. Mohon maaf ada yang lupa, ini juga nanti paku kemudian tenaga. Kemudian dinding yang jaraknya tadi sekitar 8 cm, ini juga sama, sekitar 48.000. Ini mungkin lebih pendek, mau 80 juga cm juga boleh tingginya nanti. Karena dan ini untuk kandang domba. Kemudian untuk dinding 5 kali 200, ini untuk penguat. Kemudian nanti juga untuk instalasi tempat minum. Ini kita butuh sekitar 15.000. Kemudian tadi paku, mohon maaf ini tenaga. Yang terakhir adalah tenaga. Ini nanti teman-teman juga bisa misalkan nih buat sendiri, insya Allah nanti lebih murah lagi. Tapi umumnya dengan 1 unit kandang ini akan menghabiskan sekitar 200.000. Bisa dikerjakan 2 hari atau mungkin 3 hari. Sehingga totalnya ini dari bahan baku sekitar 548.000 atau katakanlah 550.000. Kemudian ditambah tenaga 200.000. Ini 748.000. Kemudian teman-teman bisa misalkan nih ada penambahan, kita juga pernah menggunakan kandang yang terkoleksi yang sekarang ini baru tren. Karena apa? Untuk memudahkan untuk mengumpulkan urin dan kotoran. Ini tentunya nanti akan ada penambahan dari uso dan rengnya. Untuk dudukan di sini kita menggunakan, kalau dulu pernah menggunakan asbes, kita pernah untuk mengumpulkan urin. Kemudian kita pakai fiber. Kemudian kita juga pakai galvalum juga pernah. Kemudian nanti di atasnya juga ada jaring atau net yang ini untuk mengumpulkan urin. Yang tentunya dengan penambahan ini akan nanti biaya juga dibutuhkan akan lebih besar. Kemudian teman-teman juga bisa menggunakan atap. Nah, ini nanti juga bisa disambung dengan atap. Makanya di konten kemarin kita mengasumsikan bahwa biaya yang dibutuhkan adalah sekitar 1 juta rupiah. Ini adalah simulasinya. Kemudian nanti teman-teman juga bisa menggunakan katakanlah di dalam bangunan. Nanti kita bisa bedah konten yang lain. Sehingga ini akan berdiri tertata di bawah bangunan tersebut. Untuk lebih jelasnya, langsung saja kita menuju ke kandang Skarmendo Farm yang kandang model portable. Ya teman-teman, ini penampakan apa yang telah saya terangkan tadi, yaitu simulasi kandang insya Allah yang sederhana, yang ini bisa untuk teman-teman bisa memulai. Ini tadi kita terangkan tadi adalah tiang-tiangnya, kemudian menggunakan hanya bahan baku usuk dan reng kayu, kemudian tempat minumnya menggunakan pralon, kemudian tempat pakannya kita jadikan 2. Ini sekaligus untuk memasukkan kambing. Ini yang
kita aplikasikan, kita contohkan. Ini adalah untuk breeding dengan 4 ekor. Sekaligus nanti buat referensi teman-teman, ini peluangnya luar biasa. Dengan 4 ekor domba, ini dapat anaknya 2, 3, 4, 5, 6, 7 ekor. Jadi rata-rata 1 sampai 2. Nah, ini nanti teman-teman bisa, mungkin kami juga menyediakan minggu ini saja kami sudah mengirim hampir 200 ekor untuk paket breeding. Kemudian nanti untuk purna jualnya, insya Allah kalau breeding kita siap untuk menampung kembali. Kenapa? Karena per minggu kebutuhan saya harus belanja ke pasar sekitar 250 sampai 300 ekor. Nah tentunya ini nanti untuk jangka panjangnya, marketnya di purna jual di breeding, insya Allah kita siap. Ya, sekali lagi teman-teman yang berminat untuk breeding, kami menyediakan, insya Allah kami menyediakan dan menyiapkan paket breeding indukan, kemudian nanti juga dipakan. Kemudian nanti perjalanannya insya Allah akan kami dampingi, apa kendalanya, apa yang harus dilakukan, apa yang harus disiapkan, nanti bisa hubungi nomor kami di kolom deskripsi. Atau mungkin nanti teman-teman juga bisa mengikuti konten-konten kami yang berikutnya. Insya Allah kami akan terus membuat konten-konten yang agar teman-teman bisa sukses dalam beternak kami. Nah, ini teman-teman, bisa kita lihat. Insya Allah kita akan siap menampung dari hasil anakannya. Kebetulan ini dari 4 ekor lahirnya 6 jantan 1 betina. Nah, itu luar biasa. Insya Allah nanti bisa teman-teman tiru duplikasi. Ya itu teman-teman, insya Allah nanti akan kita buat konten juga bagaimana sih agar breeding ini bisa berhasil dengan baik. Nanti mulai dari SOP awal, mulai dari penanganannya, purna persalinannya seperti apa sih, mengawinkan seperti apa sih, insya Allah akan kita buat konten-konten yang lain. Terus ikuti konten kami, insya Allah bersama Skarmindo Farm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.